Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita kembali di Ruko Rumah Coding untuk membahas tentang dasar tentang deep learning. Ya, di sini dasarnya adalah di neural network. Nah, ini ya, sebelum ke sana kita perlu tahu dulu bahwa algoritma neural network itu adalah bagian dari salah satu algoritma machine learning. Nah, algoritma ini itu muncul karena adanya inspirasi dari biologi, yaitu sel syaraf ya. Nama lain dari neural network itu adalah jaringan syaraf tiruan. Nah, ibaratnya kalau kita melihat apa ini syaraf kita, syaraf yang ada di manusia atau hewan, maka bagian-bagiannya itu ada input, ada proses, dan ada output. Untuk inputnya itu di sana kalau di syaraf kan ada dendrites. Kemudian untuk proses ada nukleus dan sel bodinya di sana. Kemudian ada akson yang menghubungkan ke outputnya. Nah, inilah inspirasi untuk neural network atau JST dibangun di mana ada X1 sampai Xn sebagai inputnya, kemudian X1 terhubung ke prosesnya, ke pusat ini, di mana X1 itu harus dikalikan dengan suatu konstanta W. Konstanta W itu weight. W itu semacam pengali ya, konstanta pengali untuk X1-nya. X2 juga punya pengali sendiri, Xn juga pengali sendiri. Kemudian si bagian pusatnya ini itu akan menjumlahkan semua perkalian dari X1 dan W1, kemudian ditambahkan dengan bias. Nah, bias ini ada fungsi sendiri memang. Bias ini sifatnya adalah kalau di fungsi matematika dia seperti konstanta. Konstanta kalau di Y ada konstanta linear, misalnya Y sama dengan M kali X plus C. Nah, C-nya ini yang bias ini. Jadi bias itu semacam offset atau nilai awal yang bisa mempengaruhi output dari F-nya, ini fungsi F-nya di sini. Nah, kemudian hasil dari pengolahan nilai tadi, penjumlahan dari X1 W1 sampai Xn kali Wn plus bias itu akan di-outputkan, dikeluarkan berupa nilai-nilai yang diolah oleh activation function. Oleh activation function di sini ya. Activation functionnya itu nanti bermacam-macam. Sebelum ke sana kita lihat dulu matematika sedikit ya. Untuk yang ibaratnya misal kita punya dua neuron untuk inputnya X1 sama X2, maka vektor inputnya itu adalah secara horizontal matriks X0 dan X1. Tiap input ini akan dikalikan dengan pengali W1 dan W2 atau weight, dimana itu adalah berupa matriks vertikal W0 dan W1. Nah, hasil dari output yang di sini tadi, ini di sini itu adalah Z. Variabelnya adalah Z, di mana vektor X kali vektor W ditambahkan dengan sebuah nilai bias B. Nah, kalau ini kurang jelas, kita breakdown aja. Vektor X kali vektor W itu sama dengan jumlah dari semua XI plus WI. Nah, dijumlahkan semua ya. Perkalian antara XI kali WI dijumlahkan semua. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, saya lanjutkan untuk yang tadi sampai sini ya. Nah, ini kan, ini rumus untuk di proses yang ini nih, di bagian sininya. Kemudian kita beralih ke activation function. Activation function ini, fungsi aktivasinya itu semacam rules sebenarnya. Rules untuk menghasilkan output yang spesifik. Jadi activation function ini salah satu contoh itu kalau di biologis
di model biologisnya adalah berupa fungsi biner untuk menghasilkan nilai 0, 1, 0 atau 1 berdasarkan suatu nilai threshold. Maka kalau kita formalisasi fungsi aktivasinya Y sama simbolnya itu Y sama dengan F dari fungsi dari Z, itu sama dengan dia akan bernilai 0 ketika Z kurang dari suatu nilai threshold. Yang satunya adalah Y akan bernilai 1 ketika Z itu lebih besar atau sama dengan suatu nilai threshold. Nah, begini formalisasi nilai untuk fungsi aktivasinya. Contoh aktivasi lain untuk neural network ini ada banyak pilihannya. Di neural network fungsi aktivasi itu ada banyak sebenarnya, tidak hanya yang biner. Biner adalah salah satu saja. Kita lihat ya, yang umum dipakai itu ada step function. Ini yang tadi biner. Dia step function itu semacam, kalau kita ibaratkan itu seperti nilai 0 dan 1, tapi perpindahan dari 0 ke 1-nya itu cukup tajam. Nah, gini ya. Ketika X kurang dari 0, maka jika X-nya inputnya kurang dari 0, maka nilainya ya udah 0. Maka sedangkan ketika X-nya lebih besar atau dari sama dengan 0, maka outputnya itu 1. Itu untuk yang step function. Untuk yang sigmoid ini fungsinya seperti ini kalau digambarkan dalam bentuk gelombang output grafiknya ya. Maka fungsinya adalah fx itu sama dengan lambda x sama dengan 1 dibagi 1 plus e pangkat minus x. Nah, ini bisa dilihat fungsinya gitu, eksponensial, fungsi eksponensial ini di sini. Kemudian yang hyperbolic tangent itu bentuk eksponensialnya itu lebih lebih menukik, lebih tajam gitu ya. Kalau tadi kan agak landai untuk yang sigmoid, kalau hyperbolic tangent itu lebih tajam untuk perubahan nilainya. Nah, kalau sigmoid tadi nilainya kan 0 sampai 1. Kalau hyperbolic tangent itu nilainya min 1 sampai 1. Sehingga nampak lebih tajam begini ya. Rumusnya seperti ini ya. Jadi rumus untuk activation function menggunakan hyperbolic tangent itu sama dengan tangen H X, dimana sedemikian rupa. Kemudian yang umum juga digunakan itu adalah ReLU, Rectified Linear Unit. Nah, di sini fungsinya itu akan bernilai 0 ya. Dia akan menghasilkan output 0 ketika nilai X itu kurang dari sama dengan atau 0. Ya, kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian dia akan bernilai X ketika inputnya itu X-nya itu memang lebih dari 0. Dia nilai itu sendiri. Kemudian output yang sebenarnya itu adalah nilai maksimum dari 0 dan X-nya ini. Mana yang paling maksimum? Kalau X-nya ternyata minus ya kan 0 berarti ya nilainya 0 gitu. Ini yang biasanya dipakai ReLU. Nah, gambaran grafiknya seperti ini. Jadi itu bagian pertama untuk pengenalan neural network untuk deep learning ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.